4 orang saksi dihadirkan untuk memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana APBD dalam penyertaan penambahan modal kepada BUMD Lampung Barat, PD Pesagi Mandiri Perkasa, yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang pada Senin pagi tadi, 22 Februari 2021. Dari keempat saksi yang hadir, terdapat seorang saksi diantaranya berstatus sebagai Direktur Keuangan dan Umum PD Pesagi Mandiri Perkasa yang menjabat sejak 2015 hingga pada tahun 2019 lalu. Dari keterangannya, ia mengungkapkan bahwa perusahaan daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut secara teknis selama ini telah menjalankan sirkulasi bisnis dengan sejumlah pembukuan yang mencatat adanya pengeluaran dan pemasukan dana dari usaha jual belinya selama ini. Hal dalam keterangan saksi tersebut pun diterjemahkan oleh kuasa hukum dari terdakwa DS sebagai sebuah perbandingan untung rugi di dalam sebuah perusahaan dan bukanlah sebuah kerugian negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi klien tersebut. Namun meski begitu, dirinya masih akan menunggu keterangan ahli dari auditor BPKP yang sebelumnya telah menyatakan adanya kerugian negara diakibatkan oleh para terdakwa sehingga keduanya harus sampai diseret ke pengadilan. Semua itu pure bisnis sebuah usaha. Jadi kalau APBD itu untuk SPBU, semua orang sudah tahu kalau SPBU itu tidak mungkin akan terjadi. Artinya karena ada sengketa tanah tadi, artinya uang itu digunakan pure bisnis. Ketika uang itu masuk, ketika uang itu keluar, itu semua untuk bisnis. Jadi untuk usaha seperti kopi dan lain-lain itu. Jadi kalau dikatakan itu kerugian negara, kayaknya belum diketemukan gitu, kecuali nanti setelah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan itu diperiksa sebagai ahli. Diketahui kedua terdakwa yakni GP dan DS sebelumnya didakwa telah melakukan tindakan pidana korupsi terhadap dana penyertaan penambahan modal dari pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2016 yang seharusnya diperuntukkan sebagai biaya pembangunan SPBU Sekincau dan dialihkan oleh kedua terdakwa untuk usaha lainnya tanpa sepengetahuan dan adanya persetujuan dari Badan Pengawas BUMD sehingga pada akhirnya mengakibatkan kerugian negara sebesar 3 miliar lebih. Dari Bandar Lampung, Tinus Ristanto, FS TV melaporkan.